Balik di KP1 bersama saya Gardi Baik. Kali ini kita ada di kandang sendiri, yang artinya kita akan membahas mengenai Liverpool ya. Apalagi di Sabtu nanti akan bertemu dengan Bournemouth di Anfield. Ini akan berlangsung pertandingannya di jam 9 malam. Tentunya teman-teman jangan lupa saksikan buat supporter Liverpool semuanya ya. Kita akan bermain di kandang. Dan lawannya kali ini adalah Bournemouth. Tapi untuk sedikit membahas secara umum, kita bisa melihat juga sepertinya memang Liverpool ini akan siap menghibur di Anfield. Kenapa? Karena memang kalau kita melihat lawannya adalah Bournemouth di atas kertas. Kalau kita melihat dari musim lalu, Anfield menghasilkan 9 gol menghadapi Bournemouth ya. Walaupun saat itu Liverpool dalam kondisi yang sebenarnya inkonsistensi di musim lalu. Setelah menang 9-0, setelah itu pertandingannya pun tidak bisa sebanyak itu skornya ya. Walaupun beberapa kali kita menang melawan MU 7-0 ya, ataupun kita menang melawan tim-tim di Champions League pun kita juga menang di musim lalu menghadapi Rangers itu mencapai 7 gol. Nah, tapi Bournemouth di musim ini cukup menarik, apalagi ini masih pekan kedua EPL, English Premier League, di mana di pertandingan pertama pun Bournemouth dapat menahan imbang tim tamu yang sebenarnya di atas kertas juga di atas mereka, West Ham United. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata setelah kita perhatikan, Bournemouth ini memiliki banyak hal baru di dalam timnya di musim ini. Kalau kita melihat dari sisi Liverpool sendiri, kenapa Liverpool masih diunggulkan untuk bisa siap menghibur di Anfield? Tentunya salah satu faktornya adalah Anfield. Anfield diakui memiliki atmosfer yang memang membuat Liverpool jadi sulit sekali dikalahkan, baik itu di Premier League ataupun di Liga Champions. Walaupun musim ini kita nggak main di Champions ya, kita akan main di Europa League ya. Karena melihat juga ada pemain-pemain baru. Ini ada Szoboszlai yang di interviewnya katanya dia pengen banget ya untuk bisa bermain di Anfield di hadapan para Big Reds ya, di hadapan para Liverpoolian. Kita akan lihat bagaimana motivasi ini akan membuat Szoboszlai bisa bermain lebih baik lagi daripada pertandingan sebelumnya. Lalu juga ada McAllister yang sudah beberapa kali bermain di Anfield, dan kali ini bermain di Anfield dengan seragam Liverpool. Kita akan lihat bagaimana Alexis ini menjadi salah satu pemain yang juga digadang-gadang akan menjadi faktor penting di pertandingan menghadapi Bournemouth besok. Lalu juga bagaimana dengan Salah? Ini menjadi pertanyaan juga, karena di pertandingan pertama Salah diganti terus dia kesel kan. Apalagi Al-Ittihad itu juga tiba-tiba datang terus juga menyodorkan penawaran gitu ke Salah, dan rumornya sih katanya Salah tergiur untuk bisa pindah ke Liga Arab Saudi ini. Tapi kita nggak tahu apakah Salah benar-benar seperti itu atau mungkin dia akan sama Mane ya atau Henderson. Jadi dia mau nyusul ke sana, tapi kita lihat saja apakah itu akan terjadi, dan mudah-mudahan enggak ya, karena bagaimanapun Mohamed Salah tetap menjadi salah satu kunci kekuatan Liverpool, terutama di lini serang kita di musim ini. Karena bagaimanapun dia yang paling senior, dia yang paling banyak memiliki gelar di antara yang lainnya, dan bisa menjadi mentor bagi pemain-pemain muda tentunya. Nah, kalau kita lihat dari Bournemouth, ini sebenarnya saya sendiri merasakan bahwa Bournemouth tidak akan semudah musim lalu. Yang pertama memang dengan materi pemain yang terbatas dan berada kalau di atas kertas berada di bawah kita, kemungkinan besar mereka akan bermain dengan low block teman-teman. Garis pertahanan yang rendah, menumpuk pemain di sekitaran kotak 12. Namun melihat pertandingan sebelumnya sebenarnya cukup mengagetkan, karena ternyata ketika Bournemouth bermain menghadapi West Ham, Bournemouth ini justru secara statistik memegang kendali permainan atau penguasaan bola 63% berbanding 37%. Ini gila sih, karena lawannya adalah West Ham di atas kertas dan di atas mereka. Tapi kenapa bisa seperti ini? Pertama dari faktor pelatihnya, Andoni Iraola. Andoni Iraola ini dulu adalah pemain dari Athletic Club ya, Athletic Club de Bilbao, yang terakhir bermain untuk New York City FC, dan baru di tahun ini ditunjuk dengan kontrak durasi 2 tahun untuk melatih Bournemouth. Ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Karir kepelatihan pelatih yang satu ini sebenarnya bisa dibilang klub profesional pertamanya untuk dilatih gitu. Namun kalau melihat dari statistik di pertandingan pertama ini, sebenarnya
style Spanyolnya itu sudah mulai kelihatan. Ternyata memang Bournemouth banyak sekali menguasai bola 4-2-3-1. Mereka menggunakan line up seperti itu, dan ini terlihat sekali 63% penguasaan bola melawan West Ham menjadi bukti gitu bahwa Spanyol stylenya si Iraola ini sudah mulai pelan-pelan diterapkan kepada Bournemouth di musim ini. Kalau melihat para pemainnya sendiri bahkan cukup berbeda dengan susunan pemain yang di musim sebelumnya kalah 9-0 dari Liverpool. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan yang cukup signifikan di posisi tim Bournemouth, sehingga Liverpool kemungkinan untuk bisa mengulang 9-0 masih cukup sulit ya. Yang penting menang aja lah, udah gak usah sosokan 9-0 ya. Ini kalau bisa ya udah. Nah, itulah faktor-faktor yang membuat Bournemouth sepertinya akan sedikit menyulitkan Liverpool di Anfield. Walaupun balik lagi, di atas kertas Liverpool harusnya bisa mengatasi perlawanan Bournemouth yang dari segi nama-nama pemainnya pun kita masih ada di atas mereka. Jadi sebenarnya ini menjadi pertandingan pembuktian. Tidak hanya bagaimana kita bisa menjadi salah satu tim yang diwaspadai oleh tim-tim lain, tapi juga menjadi pembuktian apakah kita bisa menghadapi Bournemouth yang di atas kertas sudah di bawah kita. Karena kalau terkenalnya kan Liverpool ini suka sekali berbagi ya, atau jadi donatur bagi tim-tim yang ada di papan tengah gitu. Tapi musim lalu saja kita sepanjang musim ada di papan tengah ya kan, akhirnya bisa balik lagi ke papan atas. Itu pun berkat perjuangan mati-matian gitu. Nah, janganlah jadi donatur ya. Kita cukup bermain selayaknya Liverpool saja ya. Jadi menang saja di Anfield. Ini biar memastikan bahwa kita memang musim ini tuh sebenarnya bisa kok bersaing gitu loh ya. Oke. Dan kalau untuk line up Liverpool sendiri kemungkinan Klopp bisa memainkan beberapa eksperimen ya. Kalau melihat hobinya Klopp ini kan suka sekali rotasi ya. Kalau melihat di pertandingan pertama Jota yang tidak begitu efektif, kemungkinan akan disubs dengan Nunes ya, yang akan turun sejak awal. Dan bisa jadi Curtis Jones akan bermain juga sejak awal. Dan bisa jadi McAllister kali ini tidak bermain di posisi nomor 6. Bisa jadi McAllister akan dicoba untuk bersebelahan dengan Szoboszlai, dan mungkin Curtis Jones ataupun Thiago Alcantara bisa masuk di nomor 6. Walaupun kita sama-sama juga menyambut kedatangan sosok Endo ya. Endo ini pemain yang sudah saya mainkan di beberapa game online ya, khususnya eFootball ya. Akhirnya Endo datang juga ya, pemain yang memang multi posisi. Posisi aslinya adalah nomor 6, tapi kalau di eFootball dia bisa bermain di back sayap, dia bisa bermain di bahkan back tengah. Ini agak gila, tapi permainan dia di Piala Dunia kemarin saya kira menjadi faktor kenapa Endo ini menjadi salah satu pilihan Klopp untuk bisa datang di musim ini ya, setelah sulit sekali mendapatkan Amrabat, setelah sulit sekali kemarin Chelsea dan Lavia ditikung Chelsea. Kan sekarang ada Endo ya, salah satu pemain nomor 6, usianya juga 30 tahun. Walaupun secara fisik dia tidak begitu tinggi-tinggi amat, tapi etos kerja pemain-pemain Jepang ini sebenarnya dari dulu tidak perlu diragukan lagi gitu untuk bisa menyulitkan pemain-pemain Eropa. Itu terbukti di Piala Dunia kemarin. Jepang bersama dengan Endo khususnya berhasil menjadi salah satu contender ya Piala Dunia, walaupun mereka gagal melaju lebih jauh. Dan untuk prediksi skor sementara ini kalau menurut Cardi Baik ya, saya sih optimis kita bisa menang 3-0 di Anfield. Kalau bisa lebih, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kalau nggak lebih dari 3-0 ya nggak apa-apa. Kalau di bawah 3-0, aduh ya, ini berarti ada catatan nantinya. Setelah itu kita akan bahas lagi. Kalau memang kemenangannya tidak sampai 3-0, ini akan ada sesuatu ini. Kenapa tidak sampai 3-0? Apakah betul low blocknya Bournemouth ini cukup menyulitkan? Ataukah betul Liverpool sulit menguasai bola? Ataukah betul
kalau kita sampai kebobolan juga, nah ini akan menjadi catatan juga pertahanan Liverpool. Ayolah, ini sudah tanggal 18. Mudah-mudahan nanti kalau memang betul besok tanggal 19 kita kemasukan gol, sepertinya Liverpool sudah harus membeli tambahan pemain lagi, tidak hanya di nomor 6 tapi juga di lini belakang ya. Tolonglah FSG ya, jangan out, tapi kasihkan outkan ini duit yang banyak gitu ya, biar Liverpool bisa belanja lebih banyak lagi untuk pemain belakang. Oke, segitu dulu teman-teman, kita tunggu hasilnya besok tentunya. Jangan lupa Sabtu jam 9 malam WIB ya. Kalau yang mau nonton ya di video ada lah, pastilah, langganan gampang, murah. Dan terima kasih sudah menonton untuk program Pandang Sendiri kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel KB1. Nyalain juga loncengnya biar KB1 Karir Baik juga terus bisa berproses untuk bikin karya terus ya. Pokoknya untuk bisa temenin teman-teman supporter Liverpool ataupun supporter klub-klub sepak bola lainnya. Jadi Karir Baik pamit, salam KB1.